Golkar dan PDIP berebut posisi capres. Bencana besar bagi gagasan ide pembentukan koalisi besar. Padahal tujuan koalisi besar untuk menghadang Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan akan tumbang dalam satu putaran pada Pilpres 2024 nanti. Kegagalan terwujudnya gagasan koalisi besar pada akhirnya Pilpres akan diikuti oleh 3 pasangan, melibatkan 3 koalisi partai. Kemungkinan skenario pencapresan 3 koalisi partai adalah poros pasangan Ganjar Zulhas, poros Puan Prabowo, dan terakhir Anies Mahfud MD. Geger wacana koalisi besar semakin memanas. Saling klaim sebagai peran utama setiap partai mempunyai portofolio besar dalam rancangan pembentukan koalisi besar akhirnya tidak bisa terhindar. Mereka akhirnya pasang badan kalkulasikan dengan perhitungan kekuatan politik kursi DPR. Kesuksesan pertemuan 5 ketua partai di kantor DPP PAN Jakarta menjadi cikal bakal gagasan terbentuknya koalisi besar. Acara tersebut sangat spektakuler karena dihadiri juga Presiden Joko Widodo. Diduga mantan tukang kayu ini adalah menjadi bandar atau kingmaker dalam acara tersebut. Rumusan gagasan kebangsaan awalnya menjadi spirit bersama. Akhirnya 5 partai yang terdiri dari 2 gabungan koalisi partai KIRR setuju akan ditingkatkan jumlah pesertanya. Peserta tambahan yang dimaksud adalah PDIP. Partai berlogo moncong putih ini akan semakin menambah gemuk koalisi partai yang akan digagas. Untuk menjadi pemeran utama, masing-masing partai akan mengambil inisiatif menjadi tuan rumah pertemuan gagasan koalisi besar. 2 partai yang getol menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah adalah Golkar dan PDIP. Golkar menyatakan sudah bersedia menjadi tuan rumah dengan alasan yang mendukungnya adalah Golkar bagian dari inisiator pertemuan 5 ketua partai di kantor DPP PAN. Semesta PDIP sebagai partai pemenang pemilu punya bargaining besar untuk menjadi tujuan rumah koalisi besar. PDIP akan sekaligus menjadi anggota baru dalam rancangan koalisi besar tersebut. Wajar jika 2 partai pemegang suara besar, PDIP dan Partai Golkar, pun saling klaim dan berebut untuk siap menjadi tuan rumah. Nilai plus dari PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres tanpa harus melakukan koalisi partai karena memenuhi amanah batas presiden, presidensial threshold. Sementara Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani, bersepakat mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bersedia jadi tuan rumah dari pertemuan para Ketua Umum Parpol. Kata Puan di gedung DPR RI Selasa 4 April 2023. Isu koalisi besar kian seru dan terus menggelinding. Bisa jadi akan secepatnya terrealisasi seusai Lebaran. Awalnya wacana terbentuknya koalisi besar di kalangan parpol pemerintahan pro Presiden Joko Widodo, PAN, P3, PKB, Golkar, dan Gerindra sudah disepakati oleh Presiden. Berbagai langkah penjajahan dilakukan oleh elit partai. PDI Perjuangan menyebut Ketua DPP Puan Maharani belakangan intensif bicara dengan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, hingga Ketum Golkar, Erlangga Hartarto. Ketum Golkar Erlangga melakukan komunikasi intensif dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan berkaitan hasil komunikasi dengan Puan Maharani. Ketakutan paling seram terbentuknya koalisi besar adalah persaingan peran dan juga berebut posisi jabatan strategis. Dengan PDIP masuk berarti terdapat konsorsium 6 parpol dengan peran dan kekuatan politik yang berbeda-beda. Rupanya Golkar sudah meraba jika pasti akan banyak irisan kepentingan yang rumit. Pembahasan utama koalisi besar adalah menentukan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024. Intinya, semua persaingan mengerucut isu pencapresan. Sejak awal, Golkar mengingatkan PDIP bahwa ada aturan main. Golkar sebagai salah satu inisiator koalisi besar tidak menginginkan PDIP yang baru masuk belakangan langsung meminta jatah calon presiden. Demikian petikan warning dari elit Golkar. Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun,
tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari, kata Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syadzili. Untuk memperkuat bargaining, Golkar yang menguasai saham besar di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus melakukan berbagai pertemuan politik dengan Perindo dan PSI. Dilanjut dengan safari politik berikutnya. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sampai menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan membahas wacana koalisi besar. Kemungkinan wacana koalisi besar dalam kontestasi Pilpres 2024 ditujukan untuk membangun koalisi besar untuk memenangkan Pilpres hanya dalam satu kali putaran. Bisa jadi ide ini ditujukan untuk meminimalisir biaya anggaran tingkat pemilu. Dengan koalisi besar terjadi otomatis hanya akan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan hanya ada dua paslon capres-cawapres, maka Pilpres akan berjalan lebih cepat dan tentunya menjadi keuntungan bagi negara karena dapat menghemat biaya. Dalam kepentingan politik, koalisi besar dipresentasikan menjadi barrier atau hambatan bagi Anies Baswedan melangkah menjadi Presiden 2024. Koalisi besar didesain akan menghadapi Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Heru Sebagia yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Golkar dan PDIP saling cakar-cakaran berebut posisi capres. Ide koalisi besar bakal ambyar. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.